وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah insyaallah, dan bisa berkumpul pada kesempatan ini di Yayasan Wilujeng Firdaus. Dan tak lupa saya aturkan kepada Bapak Pengasuh, semoga diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 bulan lamanya Allah uji dengan penyakit, dan insya Allah dengan penyakit itu menghapuskan dosa-dosa kita, menambah pahala kita sekalian. Adik-adik, mas-mas yang dihormati Allah, mari kita bersama berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan lupa untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya. Jangan lupa senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu merupakan kalamullah. Al-Quran ini merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang kita jaga, yang harus kita jaga melebihi kita menjaga sertifikat rumah. Yang dimana Al-Quran ini kita jaga melebihi kita menjaga sertifikat atau surat-surat mobil. Yang dimana Al-Quran ini melebihi surat daripada surat-surat yang lainnya. Artinya apa? Saking pentingnya Al-Quran itu kita jaga lebih daripada yang lainnya. Oleh karena itu mari kita simak, mari kita ketahui apa sih keutamaan orang yang menjaga Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Ya, jadi adik-adik ya, nanti calon-calon imam ini ya menghafal Al-Quran. Ya, sampean didahulukan menjadi imam ketika sampean itu menjadi penghafal Al-Quran atau hafal Al-Quran. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, ya, yang artinya yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah seorang penghafal Quran itu ketika meninggal dia didahulukan. Ya. Didahulukan apa? Pengkuburannya. Ya. Nabi SAW ya menggabungkan 2 jenazah Uhud dalam 1 kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ya. Kemudian Nabi SAW memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Ya. Jadi yang banyak hafalannya diposisikan paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Masya Allah. Jadi Rasulullah sendiri yang akan menjadi saksi kelak di hari kiamat bagi para siapa? Penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan para penghafal Quran itu adalah diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Nah, sampai calon pemimpin adik-adik ini, ya, justru yang paling utama jadi pemimpin itu adalah penghafal Quran. Ya, kayak Umar bin Khattab, kita Abu Bakar dan lain sebagainya. Ya. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, beliau menunjuk Nafi bin Abdul Haris untuk menjadi gubernur Mekah. Ya. Suatu ketika Umar bertemu Nafi di daerah Asfan. Ya. Siapa yang menggantikanmu di Mekah? Ya, tanya Umar. Ibnu Azza, itu jawab Nafi. Siapa Ibnu Azza? Itu tanya Umar. Salah satu mantan budak di Mekah. Nah, jawab Nafi. Mantan budak kamu jadikan pemimpin, sebagai pemimpin? Tanya Umar. Dia hafal Al-Quran,
dan paham tentang ilmu faraid. Ya. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini, Al-Quran maksudnya, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Ya. Jadi walaupun budak kalau hafal Quran dia berhak menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan karena dia jabatannya tinggi, uangnya banyak, berpangkat dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam pemimpin itu adalah yang pertama dia hafal Al-Quran, mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kedudukan para penghafal Al-Quran itu di surga, ya. Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, yaitu apa tawarannya? Baca dan naiklah ke tingkat berikutnya, baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Jadi adik-adik kalau pengen surganya tinggi, ya, nanti hafal Qurannya lebih banyak. Sanggup ya? Insyaallah sanggup, ya. Kemudian yang kelima adalah ditemani malaikat, ya. Jadi para penghafal Quran itu ditemani malaikat, ya. Dalam riwayat Bukhari disampaikan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Seperti itu, ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Itu bagi para penghafal Quran, ya. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafidz Quran mahkota kemuliaan Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Ya, Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidz Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Ya, jadi masya Allah banyak sekali pahalanya. Ya, terutama nanti bagi para anak-anak kita yang menghafal Quran, nanti sampean itu akan berikan mahkota yang nilainya lebih lebih baik itu daripada dunia seisinya, insyaallah. Kemudian yang ketujuh, bagi para penghafal Quran, yaitu Al-Quran memberi syafaat baginya, ya. Rajinlah baca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat, ya. Kemudian yang terakhir adalah kedelapan, bagi para penghafal Quran, ini yang penting juga adik-adik ya, didengarkan ya. Orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di hari kiamat, ya. Dari Buraidah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Masya Allah. Jadi kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Jadi orang tua Anda nanti itu penasaran, ya, kaget, kenapa saya diberi pakaian yang begitu indahnya yang tidak pernah dia lihat, ya. Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran, ya. Semoga kita sekalian, anak-anak kita sekalian, cucu-cucu kita sekalian dekat dengan Al-Quran sehingga bisa mengamalkannya, menerapkannya,
dan juga salah satunya adalah menjadi penerang orang tua kita di alam kubur dan juga penerang kita kelak di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.